mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Lokal 6A. Di sini kami akan menjawab tugas yang diberikan oleh Bapak Hanif Kurniadi, SE/MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Manusia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai audit kepegawaian. Saya, Cindy Dwi Wartini, akan menjelaskan pada poin A, yaitu urgensi kegiatan audit dalam meningkatkan profesionalisme pegawai. Profesionalisme berasal dari kata profesi atau profesional yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. Seseorang dapat dikatakan profesional apabila orang tersebut bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Dalam meningkatkan profesionalisme pegawai dapat dilakukan dengan cara seperti pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran terhadap pegawai. Pembelajaran terhadap pegawai ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, apprentice training. Apprentice training ini dapat dilakukan dengan cara memberikan wewenang atau memberikan tugas kepada pegawai lama atau pegawai yang sudah berpengalaman untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepada pegawai-pegawai baru. Yang kedua yaitu on-top job training. On-top job training ini dapat dilakukan dengan cara membiarkan atau memberikan wewenang kepada pegawai baru untuk memangku jabatannya. Akan tetapi dalam memangku jabatannya ini, pegawai baru tersebut harus didampingi oleh pegawai lama atau pegawai yang sudah berpengalaman. Saya Muhammad Reza Fikri akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Cindy. Selain itu, cara meningkatkan profesionalisme kerja dapat dilakukan dengan kegiatan berikut. 1. Menyelenggarakan kegiatan penataran dan pelatihan terhadap para pekerja. 2. Memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. 3. Mengirim atau menyekolahkan para pekerja pilihan ke luar negeri. 4. Menyelenggarakan kegiatan seminar lokal, karya, atau workshop yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dinda Febriana, NIM 105173279 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya Reza Alfikri, yang mana poin B, memanfaatkan temuan-temuan audit kepegawaian untuk perbaikan sistem kepegawaian. Pada dasarnya, perbaikan dan pengembangan merupakan kesempatan-kesempatan belajar yang didesain guna membantu para pegawai. Adapun kegiatan perbaikan dan pengembangan sistem kepegawaian dapat dilakukan dengan cara A. Secara informal, yaitu kepegawaian atas keinginan dan usaha sendiri, melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya. Hal ini bermanfaat bagi organisasi karena prestasi kerja pegawai semakin besar, efisien, dan produktivitas kerja yang semakin bagus. Baiklah, selanjutnya poin B akan dipaparkan oleh teman saya Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Uswatun Hasanah, NIM 105170638 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dinda Febriana. Secara formal maksudnya yaitu pegawai ditugaskan oleh organisasi untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan baik yang dilakukan oleh organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Kegiatan ini dilakukan organisasi karena tuntutan organisasi saat ini ataupun masa datang yang sifatnya non-karir atau peningkatan karir 6 pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NIM 105170639. Di sini akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu mekanisme penyiapan pegawai yang kompeten. Dalam kaitan penyiapan pegawai yang kompeten, yang perlu dikembangkan adalah
pengetahuan pegawai baik secara konseptual maupun teoritis. Pengembangan pengetahuan dimaksudkan sebagai untuk memperbesar kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Contohnya, apabila selama ini seorang pegawai hanya mampu bekerja secara efektif kira-kira 5 jam per hari, selanjutnya setelah pengembangan ia mampu bekerja efektif selama 6-7 jam per hari dengan kuantitas maupun kualitas yang semakin tinggi dan kemajuan sebagainya. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tria Hafiza Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tria Hafiza Putri, NIM saya 1051700636. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari saudari Uswatun Hasanah. Dalam menyiapkan pegawai yang kompeten, ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu bahwa tidak semua tuntutan kerja pegawai dapat dikurangi. Dalam persaingan yang semakin global, tuntutan kerja yang semakin tinggi merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat dielakkan. Sumber daya manusia pegawai menunjukkan nilai, praktik, dan tindakan organisasi dalam menanggapi tuntutan yang disyaratkan. Dalam meningkatkan kemampuan pegawai untuk memenuhi tingkatan kerja yang semakin tinggi, dapat dilakukan dengan cara mengontrol, yaitu dengan memberi kewenangan untuk mengontrol keputusan mengenai bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan mereka. Adapun cara lain yaitu dengan strategi ataupun visi, yaitu dengan menawarkan mereka visi ataupun arahan yang membuat mereka memiliki komitmen untuk bekerja keras. Yang selanjutnya yaitu dengan tuntutan kerja, yaitu dengan memberi pegawai spekulasi kerja untuk dapat mengembangkan kemampuan ataupun keterampilan yang baru. Yang selanjutnya yaitu kolaborasi ataupun teamwork, yaitu dengan membentuk tim untuk melakukan pekerjaan. Adapun yang terakhir yaitu kultur kerja, yang mana membangun suasana lingkungan dengan keterbukaan, menarik, dan kenyamanan maupun dengan penuh penghargaan. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan materi kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.